Dalam episode kali ini kita membahas mengenai penyakit yang sering dialami oleh semua orang. Siapa di antara pemirsa di rumah atau penonton di studio yang pernah sakit hati? Hampir Semua udah nih. pernah. Semua udah pernah sakit hati. Rasanya tuh mungkin gundah gulana, galau, kecewa, sedih banget. Dokter Mungkin Vito pengen pernah nangis. sakit hati? Sakit hati tapi bukan sakit hati seperti ini sepertinya. Yang kita bahas sakit hati yang mana ya? Sakit hati seperti apa ya? Nah, jadi begini, kalau kita bilang bahwa sakit hati itu rasanya di sini. Nah, sebenarnya hati itu ada di mana, Dokter Sheila? Coba tunjukkan kepada pemirsa. Nah, hati ini sebenarnya ada di... Oke, jadi ini beda ya sama sakit hati yang lain, Dokter Vito. Ini tiba-tiba nggak ada gejala, ternyata kena virus. Oh, karena itu kita harus tahu segera apa, bagaimana dan kita bisa mengenali dan mengobati penyakit ini. Nah, oleh karena itu kita akan mengundang, di sini sudah ada bersama kita dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dokter Irsan Hasan. Dokter Irsan, selamat siang, Dokter. siang. Beliau ini adalah konsultan di bidang hati dan juga pencernaan ya, Dokter ya. Iya, Nah, Dokter, betul. kita lagi bahas mengenai penyakit hati. Tapi penyakit hati bukan yang seperti kecewa atau yang tadi itu ya. Iya. Tapi ini adalah penyakit hati yang betulan, yaitu penyakit pada hati manusia. Iya, betul. Iya. Bagaimana dokter, bagaimana kita mengenali secara lebih dini gejala-gejala yang bisa terjadi pada penyakit hati? Iya, satu betul yang disampaikan Dokter Vito bahwa hati itu adanya di sini, bukan di atas. Iya. Nah, hati itu sering kita identikan dengan sakit kuning. Masyarakat berpikir kalau orang sakit liver atau sakit hati pasti kuning. Iya. Orang yang kuning pasti sakit liver, padahal belum tentu. Nah, masyarakat mesti tahu kuning yang mana, iya. dokter. Seperti ini, dokter. Iya. Jadi kalau kuning karena sakit liver, Iya. matanya kuning, Iya. kulitnya kuning, Iya. kemudian pipisnya jadi kayak teh. Iya. Tapi kalau kulitnya doang kuning, matanya nggak kuning, belum tentu karena sakit liver. Iya. Bisa kalau banyak makan buah, itu kulit tuh jadi kelihatan kuning, tapi matanya nggak kuning, Baik. pipisnya nggak kuning. Jadi salah satu yang Oke. bisa langsung dikenali ya kalau misalkan mata Matanya kuning. kuning. Iya, Baik. mata kuning tanda-tandanya. Tetapi harus diingat bahwa banyak penyakit hati ini tanpa gejala kuning, bahkan tanpa gejala sama sekali. Ya. Jadi seperti disampaikan tadi kan ada namanya hepatitis. Ya. Hepatitis itu banyak karena virus. Tadi kan hepatitis itu karena radang hati. Virus paling nggak ada 5, A, B, C, D, E Ya. dari virusnya. Yang paling banyak adalah A, B, dan C. Oke. Baik, yang tadi dokter sebutkan mengenai sakit kuning tadi, masyarakat perlu tahu itu dari bidang yang mana ya? A, Iya. B, C. Jadi kalau kita lihat di sini, virus itu ada Sini, A, Dok. B, dan C. Ya. Nah, masing-masing itu beda-beda. Walaupun namanya A, B, dan C, sebetulnya ini bukan tingkatan. Karena kan sering dianggap dari A bisa Dok, biar jadi B. lebih jelas dok Oke. di sini. Ya. Dari A bisa jadi B, dari B bisa jadi C. Ya. Atau kadang-kadang ditanya, kok saya tahu-tahu C sih, nggak pernah A, nggak pernah B. Ini masing-masing beda sama sekali. A ini menularnya lewat makanan. Ya. Jadi kalau kita makan yang jorok bisa kena A. Iya. Tapi kalau yang B sama C ini nggak menular lewat makanan. Menularnya lewat jarum suntik, darah, hubungan seksual. Jadi beda banget sama yang A. Yang B dan C. Yang pakai kuning seringnya A. Yang B dan C ini nggak pakai kuning nih seringnya. Nggak ada rasa apa-apa. Kalau B sama C ini sampai ada kuningnya, biasanya lebih jelek kondisinya. Jadi jangan terlalu berharap saya nggak kuning nih, berarti saya nggak ada hepatitis B dan C, belum tentu. Mungkin ada, itu harus diperiksa. Oke, ini gejala hepatitis A ya dok ya. Biasanya ada pusing, mual Ya. muntah, sakit tenggorokan, nyeri pada otot, dan diare. Terus Ya, kehilangan jadi nafsu makan. keluhan gitu. awalnya itu kayak orang mau flu, meriang, badan nggak enak, pegel-pegel, tahu-tahu muncul kuning. Dan A ini bisa bikin KLB, jadi rame-rame pada sakit. Satu rumah sakit semua, satu RT sakit semua. Mungkin kita ingat 2015 di Bogor, anak-anak IPB kena rame-rame. Ya. Nah itu khas hepatitis A. Karena kalau dia makan dari makanan yang sama, 5 orang, 10 orang bisa 10-10-nya. Waduh. Kena. Jadi sakit hati yang ini agak beda nih dokter Sheila ya. Kalau sakit biasanya hati yang tadi menyebar. gundah gulana maunya sendirian terus. Iya. Kalau ini bisa bareng-bareng nih. Iya. Jadi ada temennya. Ya. Oke. Oke. Ya. Lanjut hepatitis. Nah, ini kita lanjut ke yang B ya. Ya. Yang B ini kebanyakan nggak ketahuan. Dan justru sebetulnya yang ini yang lebih, menurut saya lebih berbahaya. Yang diam-diam itu memang selalu lebih berbahaya ya. Nah,
pada hepatitis B ini kenapa saya katakan lebih bahaya? Satu, kasusnya banyak di Indonesia. Di Indonesia ini sekitar 1 dari 10 orang mengidap hepatitis B. Jadi kalau ada di sini misalnya 20 orang, mungkin ada sekitar 2 orang dengan hepatitis B di sini. Padahal ini kan sehat-sehat semua. Betul. Nah, sebagian besar hepatitis B ini nggak dirasakan sampai dia jadi parah. Sampai dia jadi parah. Jadi kapan saya harus curiga saya hepatitis B? Terutama kalau ada rasa cepat capek. Cepat lelah ya. Cepat lelah. Ini padahal sangat sering dirasakan Dr. Sila ya, oleh banyak orang. Itu dia, itu kan nggak spesifik gitu. Gimana kita tahu hepatitis B? Anjurannya sebetulnya setiap orang Indonesia wajib periksa darahnya dia mengidap hepatitis B atau tidak. Anjurannya jadi begitu. periksa darahnya itu setiap Sekali seberapa aja. rutin, Dok? Sekali aja. Jadi sekali aja diperiksa. Sebetulnya kalau ketahuan ada hepatitis B, ya berarti dia sakit. Kalau dia tidak sakit, lihat antibodinya. Kalau antibodinya nggak ada, dia divaksinasi. Habis itu dia aman seumur hidup untuk si hepatitis B. Tentunya kalau begitu, kalau orang yang sudah diketahui misalnya dia mengidap ada hepatitis B yang dalam tubuhnya, tentu dia harus minta periksa mungkin keluarganya atau pasangannya. Betul, Dok? Betul sekali. Jadi sekali seseorang mengidap hepatitis B, sebaiknya adik atau kakaknya diperiksa. Itu nomor 1. Karena hepatitis B di Indonesia banyak ditularkan dari ibunya. Sehingga kalau ibu ini melahirkan 5 anak, bisa 5 anaknya sakit hepatitis B. Ada 7 anak, 7-7-nya hepatitis B. Itu nomor 1, adik dan kakak. Nomor 2, anak. Terutama kalau yang sakit ibu. Karena ibu yang hamil dan melahirkan ini bisa menularkan ke anaknya. Jadi kalau seorang ibu sakit, anak-anaknya diperiksa. Bagaimana kalau seorang bapak? Bapak kan nggak melahirkan, bisa nggak nularin ke anak? Bisa juga kalau pisau cukur bapaknya dipakai sama anaknya, sikat giginya dipakai sama anaknya, bisa tertular. Nah, setelah diperiksa ditentukan sakit atau tidak. Kalau tidak, divaksinasi biar kebal. Kalau sakit tentunya harus diobati. Baik, ternyata ini harus segera dideteksi dan juga harus segera mendeteksi orang-orang di sekitarnya. Betul. Nah, ini ada titipan pertanyaan dari penonton juga. Ya, kalau misalkan orang yang kontak langsung, apakah itu bisa menular? Bisa. Jadi ada istilah kontak erat. Jadi kontak erat itu dia itu nggak pernah tuker-tukeran jarum suntik, ibaratnya ya. Nggak pernah didonorin darahnya, tapi dia tinggal serumah, bisa tertular. Misalnya tadi sikat gigi, atau misalnya nih sialnya dia pakai handuk. Kemudian pas bisulan pecah. Pecah. Nah, itu terus dia. handuknya dipakai lagi, bisulan juga. Jadi gitu. cairan tubuhnya bisa. Cairan tubuhnya berpindah. Kalau berciuman juga tentu bisa berarti ya. Mungkin kalau pakai gigit-gigitan bisa ya. Kalau ya tergantung caranya. Oke, ini adalah. Nah kebetulan sekali Dokter Vito, hari ini adalah Hari Hepatitis Nasional. Bukan Hari Sakit Hati Sedunia ya? Hari Sakit Hati Sedunia, Hari Hepatitis Sedunia, Dok. Nah ini dari WHO ada data. Jadi saya jelaskan ini ya. Hepatitis? Tanggal 28 Juli dicanangkan sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Dan sebetulnya kita di Indonesia juga ikut memperingati. Tapi banyak orang nggak tahu. Nah, tujuan utama dari Hari Hepatitis Sedunia ini untuk menyadarkan masyarakat, menyadarkan kita semua ada penyakit namanya hepatitis. Dan kita menyebut hepatitis ini penyakit yang menyerang diam-diam, silent killer. Orangnya nggak berasa, tahu-tahu livernya digerogotin. Nah, itulah yang dicanangkan oleh WHO bahwa hepatitis ini bisa parah, menyerang banyak orang, dan sebetulnya bisa diobati. Oleh karena itu kita harus segera bertindak. Dan lihat dari jumlah angka yang terkena, ini ceritanya cukup banyak yang terkena sebenarnya ya. Banyak sekali. Dan mungkin sebagian dari mereka awalnya tidak mengetahui hal ini. Betul. Betul sekali. Jadi sebagian besar pasien yang saya temui umumnya tidak tahu. Dan yang terbanyak adalah dia tahu pada saat sudah berat. Sudah muncul komplikasi, misalnya muntah darah. Begitu muntah darah, karena komplikasi livernya, kita periksa, oh ternyata hepatitis B. Nah si pasiennya kaget, loh kok saya hepatitis B, selama ini kan saya sehat-sehat aja. Itu dia, karena bertahun-tahun dia punya virus, tidak dirasakan. Bayangkan kalau dia nular dari ibunya, sejak umur 0 hari, sejak hari pertama, itu 10, 20 tahun, 30 tahun, lama-lama livernya makin mengkerut, timbullah komplikasi. Nah, mungkin penonton di studio dan pemirsa di rumah penasaran nih, Dok. Berapa lama sih dari gejala, dari penularan itu sampai gejala itu timbul, Dok? Iya, tadi saya katakan gejala baru muncul biasanya kalau sudah berat.
Kenapa begitu? Karena liver itu di dalamnya nggak ada saraf, jadi nggak ada nyeri-nyerinya. Jangan membayangkan akan ada rasa nyeri karena hepatitis. Baru kalau udah mengecil, baru muncul. Nah, berapa lama? Sebetulnya ini lama. Proses untuk jadi komplikasi itu bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Jadi sangat lama. Tapi karena infeksinya dari kecil, bisa saja umur 30 dia udah kanker hati. Bisa saja umur 35 sudah muntah darah karena sirosisnya. Jadi memang lama, bisa 20-30 tahun. Dan itu mengerikan sekali ya Dokter Vito karena gejala akhirnya bisa sampai ke kanker hati. Ya, betul. Dan segmen berikutnya kita tentu akan membahas bagaimana pencegahannya, apakah bisa dengan vaksin dan juga bagaimana penyembuhannya. Betul. Tentu kita akan bahas juga bagaimana pengalaman seseorang yang mungkin bisa menceritakan bagi pengalamannya kalau terjangkit oleh virus hepatitis. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Kembali lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, dokter dan Dokter Vito nih sekarang nih udah ada Bapak Johnson, yaitu seorang pasien yang menderita hepatitis B. Dan Pak Johnson ini mau sharing pengalaman dari awal terdeteksinya terkena hepatitis B sampai sekarang itu seperti apa? Ya, Pak Johnson mungkin bisa menceritakan. Pak Johnson, kami senang sebenarnya dan sangat apresiasi Pak Johnson bisa hadir bersama kami dan mau berbagi pengalaman ini dan mungkin supaya orang lain juga tidak mengalami atau tidak sampai menderita hepatitis B. Silakan Pak Johnson. Terima kasih dokter. Jadi Dokter Vito ya, tahun 98 itu kami di kantor itu medical check up. Saya tidak tahu sama sekali itu saya tervirus hepatitis gitu. Di kantor itu kita diperiksa darahnya seluruh karyawan. Nah itu salah satunya saya kena gitu loh. Saya dipanggil dokter kantor bahwa bapak itu mengidap hepatitis gitu loh. Yeah. Jadi bapak seharusnya menghubungi dokter yang menangani seperti gini gitu loh. Yeah. Awal mulai gejalanya saya tidak tahu dok, tidak tahu sama sekali apa hepatitis itu gitu loh. Biasa fit kita gitu loh, nama kita orang kantor ya gitu loh. Itu tahun 2000 kemudian saya merasakan ada penurunan gitu loh. Penurunan stamina gitu ya. Tapi saya masih fit gitu loh. Baru itu ketahuannya tuh pipis saya itu warna coklat. Nah, coklat terus gitu loh. Setelah itu saya berobat sama dokter Andri, saya dulu Profesor Andri dulu gitu loh. Nah, setelah itu saya tervirus saya itu hepatitis B. Hepatitis B kronik gitu loh. Karena diperiksa darah lagi sama di lab itu tertular saya itu virusnya itu 10 pangkat 9. Itu sekitar miliaran itu virus itu. Kalau mungkin yang darah yang tidak kuat, kemungkinan itu sudah lewat gitu loh. Jadi di analisa itu teranalis itu hepatitis B kronik, bukan hepatitis yang biasa lagi gitu loh. Jadi saya tuh disarankan sama dokter salah satu dokter di sana ini, itu dikasih obat sampai sekarang ini saya dikasih obat Recovir. Oh ya, baik Pak Johnson. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih, berarti salah satu hal yang dialami oleh Pak Johnson waktu itu adalah sebenarnya lekas lelah dan warna urin yang berubah. Ya, tapi dokter, ya? kalau kita dengar cerita Pak Johnson, awalnya beliau nggak tahu. Begitu ada check up, baru ketahuan. Pada saat itu masih fit. Habis itu berjalan waktu, baru kelihatan ada penurunan. Jadi di awal-awal itu beliau nggak sadar. Ya. Berarti memang cara yang untuk mendeteksi adanya hepatitis ini adalah dengan cara mencek darah ya, laboratorium. Ya. Lalu tadi terkait dengan tadi apa yang diceritakan oleh Pak Johnson, apa yang bisa dilakukan sebenarnya ketika sudah diketahui memang ada virus tersebut? Ya, jadi diceritakan Pak Johnson, darahnya diperiksa, ketahuan virusnya 1 miliar jumlahnya. Bayangkan di dalam badannya ada 1 miliar virus beredar menyerang liver, gimana nggak hancur itu liver ya. Nah, kemudian
beliau baru masuk ke pengobatan. Ya. Saat ini beliau masih minum obat. Berapa tahun Pak Johnson minum obat? Kalau si Vivo 3 tahun, Hah? itu resensi. Nah, Itu dilanjutkan sama obat Recover. berapa Itu lama? Sudah sekitar 2,5 tahun. Jadi hampir 6 tahun 6 minum tahun, obat. ya. Jadi ini baru 6 tahun loh. Ini baru saya katakan 6 tahun. Ya. 3 tahun pertama dengan satu obat, obatnya resisten. Jadi virus ini juga pinter. Kalau diserang oleh obat, lama-lama dia menghindar. Jadi dia tetap hidup walaupun minum obat. Ya. Terpaksa ganti dengan obat baru. Alhamdulillah sampai sekarang dengan obat baru ini hasilnya masih bagus. Hasilnya bagus. Virus tidak Mudah-mudahan terdeteksi. bagus terus. Virus tidak terdeteksi. Virus tidak terdeteksi. Nah, yang sering ditanya, sampai kapan saya minum obat? Untuk hepatitis B ini harus siap minum obat seumur hidup. Pak Johnson umurnya berapa sekarang? 47. 4? 47. 47. Bayangkan kalau Pak Johnson hidup sampai umur 80, masih 30-40 tahun lagi harus minum Ya. obat terus. Tapi tentunya dengan minum obat harusnya virus tersebut bisa dikontrol ya. Iya. Artinya bisa dikontain ya. Kenyataannya sekarang kondisi Pak Johnson baik, Fit. virusnya bisa ditekan, aktivitas kerja biasa kan ya? Biasa, Dok. Kerja Nah, biasa. Dr. Sheila, ini yang harus kita apresiasi dan kita harus tunjukkan kepada Iya. penonton ya. Ya. Sekarang Pak Johnson aktivitas seperti biasa, tetap sibuk Tetap sibuk. dan tetap merasa bugar ya. Bugar ya. Ya, dengan teratur tentu dengan pengobatan dan dengan deteksi terlebih dahulu. Dan tidak lupa makanan bergizi dan olahraga. Oke. Luar biasa sekali Pak. Jadi ini sebenarnya perbedaan antara hepatitis A, B, dan C. Kalau Betul. hepatitis A itu masih bisa disembuhkan ya dok. Betul. Kalau hepatitis B dan C itu pengobatannya sampai seumur hidup. Betul sekali. Jadi A itu kalau kena cuma sekali seumur hidup. Kalau kena 2 minggu, 3 minggu sakit, habis itu tek, udah sembuh, beres. Oke. Hepatitis B bisa bertahun-tahun, bahkan bisa seumur hidup. Nah, satu hal lagi yang disampaikan Pak Johnson, beliau masih tetap olahraga. Iya. Jadi orang sakit liver boleh berolahraga, bahkan harus berolahraga. Ya. Jangan takut. Karena banyak yang takut nih, livernya sakit, nggak boleh kerja, harus pensiun, tiduran di rumah, itu salah. Ya. Beliau olahraga, dan memang harusnya begitu. Wah, Karena ini gejalanya suatu- otomatis lemes ya dok Iya. ya. suatu Jadi pesan yang takutnya penting makin ya, lemes. Dr. Sheila. Dr. Sheila, di situ ada fakta hepatitis A yang mesti dikonfirmasi nih, supaya masyarakat di rumah juga tahu yang benar yang mana. Oke, hepatitis A adalah penyakit hati, virus yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai berat. Ini benar, ya? Betul. Jadi hepatitis A itu Ya. 99% sembuh. Ya. Nah, pasiennya kalau pintar dia nanya, terus 1% kemana dok? 1% meninggal. Jadi hepatitis A itu pilihannya sembuh atau lewat. Beda sama hepatitis B, dia bisa nanggung tuh, sembuh enggak, meninggal enggak, bertahun-tahun sakit. Ya. Jadi yang berat itu adalah yang 1%. Ya. Tadi yang ditularkan melalui air tadi sudah dibahas di segmen Ya. pertama ya. Yang berikutnya Dr. Sheila, ada hepatitis B. Hepatitis B. Ya, dapat menyebabkan penyakit akut kronis Ya. jangka panjang. Jadi akut itu maksudnya sakitnya cuma sebentar. Ya. Tapi yang banyak justru jadi kronik. Dan jutaan orang di Indonesia yang mengidap hepatitis B. Nah, yang ini yang patut diketahui oleh masyarakat secara umum, bahwa supaya tidak dibilang bahwa orang dengan hepatitis B lantas dikucilkan dari Nah, sosial. Ya. Betul sekali Dr. Vito. Ya. Itu yang saya salut sama Pak Johnson. Betul. Beliau mau muncul di sini untuk jadi contoh bagi masyarakat. Karena banyak yang nggak mau muncul. Ya. Ya. Betul. Itu yang disampaikan. Jadi banyak yang dikucilkan begitu sakit hepatitis B karena takut ketularan. Ya. Jadi dipisah. Ya. Padahal itu tidak Ya. harus dilakukan. Oke, bagaimana dengan hepatitis C dok? Nah, hepatitis C sebetulnya mirip-mirip dengan hepatitis B. Tanpa gejala, kemudian menjadi berat, kemudian bisa bertahun-tahun juga. Satu hal mengenai hepatitis C, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini muncul obat baru dengan angka kesembuhan yang hampir 100%. Kalau hepatitis B minum obat terus, hepatitis C ini cukup minum obat 3 bulan sembuh. 6 bulan sembuh. Oke. Ini kabar yang bagus bagi Iya. orang yang pernah terdeteksi hepatitis C ya. Betul. Dan itu 100% dok? Hampir Hampir 100%. 100%. Ya. Sangat bagus. 95% ya kalau nggak salah ya dokter ya. Mereka Nah, suka di sini tulis kita gitu lihat ya. 95% sembuh dengan obat baru. Baru aja 2 tahun, 3 tahun ini beredar. Oke. Yang disebut dengan sirosis tadi itu adalah pengerasan hati atau pengecilan hati ya, jadi keras ya. Iya. Nah, ngomong mengenai hepatitis C ini penting juga diketahui mengenai penularannya. Bagaimana dengan penularan hepatitis C? Apakah sama dengan A atau B? Nah,
A bisa beda sendiri lewat Ya. makanan. Dia Ya. tidak melalui darah, tidak melalui jarum suntik. B sama C mirip. Ya. Tapi ada perbedaannya sedikit. Kalau B ini banyak menular dari ibu ke anak. Banyak dari ibu ke anak. Tapi C ini susah menular dari ibu ke anak. Kebanyakan C ini melalui Jarum transfusi suntik, darah atau transfusi jarum suntik. Kebanyakan sekarang pasien-pasien yang datang itu adalah pasien yang pernah pakai narkotika suntik. Tapi ada juga dari transfusi darah, tato, tindik, dan sebagainya. Tato Itu dan perbedaan tindik juga ya. Iya. Jadi itu termasuk salah satu hal yang harus diwaspadai. Kalau tadi itu yang soal cukur rambut dan misalnya sharing gunting Iya. kuku, itu kan paling sering ya dok ya. Iya. Biasanya satu keluarga tuh cukuran rambut atau gunting Iya. kuku tuh suka di-sharing. Nah itu bisa menularkan hepatitis. Dua-duanya bisa. B dan C. B dan C bisa. Makanya saya suka menganjurkan kalau Bapak udah sakit, kemudian ke tukang cukur, mendingan bawa pisau cukur sendiri. Karena kalau dia pakai yang rame-rame, kasihan yang sesudahnya. Iya. Bisa-bisa Iya. ketularan. Ya. Oke. Baik Dr. Stila dan Dr. Irsan, ada pertanyaan dari penonton kita melalui laman Facebook. Coba kita lihat apa pertanyaan mereka. Dokter, aku Seani dari Jakarta. Aku mau tanya dong tentang gejala-gejala hepatitis, karena yang aku tahu itu gejala hepatitis cenderung hampir sama dengan gejala seperti penyakit pada umumnya, yaitu demam, lemas, dan juga mual-mual. Nah, pada tahap apa sih kita harus waspada dan kita jadi aware, oh ya ini saya mengalami gejala hepatitis. Terima kasih dokter atas jawaban. Ini memang pertanyaan yang patut untuk nggak apa-apa kita clearkan lagi supaya Ya. menjadi awareness di masyarakat. Selalu itu pertanyaannya dari ASEANI tadi ya. Jadi gejala hepatitis yang paling khas adalah kuning. Itu yang paling khas. Tapi banyak hepatitis ini tanpa kuning. Kapan curiga? Ya tentunya kalau mata kuning pipis seperti teh. Tapi hepatitis itu dia juga udah tahu disampaikan bahwa kok mirip sama penyakit lain, capek, meriang, lemas, mual. Itu kan mirip saja dengan sakit-sakit yang lain. Memang nggak spesifik gejalanya. Ya. Oke, mungkin penonton di rumah sama penonton di studio nih jadi takut kan dok ya setelah dengar gejala hepatitis itu mirip dengan penyakit yang lain dan mirip juga dengan tipes ya dok karena Mirip juga, mual. betul. Ya. Nah, Ya. nah itu berapa lama sih dok Ya. matanya mulai kuning? Jarak antara mual, meriang, kemudian menjadi kuning biasanya berkisar antara 5 sampai 7 hari. Ya. Oke, Baik. berarti nggak terlalu lama ya dok ya? Nggak terlalu lama. Ya, ada dua hal yang saya ingin mungkin dokter bisa klarifikasi. Yang satu pertama adalah secara singkat mengenai vaksin ya. Vaksin ini bagaimana dia bisa mencegah penularan hepatitis ini? Ya, ini sangat penting untuk kita ketahui. Tadi juga kita lihat ada tulisan mengenai vaksin. Ya. Hepatitis ini bisa dicegah dengan vaksin. Tetapi dari 3 yang penting, Ya. A, B, dan C, yang Ya. ada vaksinnya baru A dan B. Ya. C ini tidak ada vaksinnya. Ya. Ya. A ini disuntik vaksinnya, B ini juga disuntik vaksinnya. Kalau kita ingin vaksinasi hepatitis B, itu disuntik 3 kali. Ya. Setelah 3 kali suntikan, harus periksa antibodinya ada atau tidak. Jangan happy, wah udah vaksinasi saya kebal. Ya. Belum tentu. Ya. Dicek dulu, kalau antibodinya ada, titernya bagus, baru dia dikatakan kebal. Tapi itu untuk B. Karena kadang-kadang dipikir, saya udah vaksinasi nih, berarti saya kebal sama semua hepatitis. Ya. Enggak. B untuk B, A untuk A. C tidak ada vaksinnya. Berarti tetap kita harus jaga juga ya. Iya. Ya. Berarti yang paling penting divaksin dan kalau bisa ya semua penduduk Indonesia ini langsung diperiksakan aja karena Maunya Ya. begitu. Ya. Setuju Ya. sekali saya. Ya, baik. Sebelum kita masuk, saya akan minta dokter untuk memberikan tips-tips bagaimana caranya kita menjaga diri kita supaya nggak tertular dari virus hepatitis ini dan juga tentunya penyakit yang lainnya. Tapi saya ingin mengingatkan pada masyarakat bahwa orang dengan hepatitis tidak lantas harus dikucilkan karena mereka punya penularan sendiri yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan tentunya kalau kita menjaga diri dan kita tetap bisa bergaul dengan mereka dan juga orang dengan hepatitis jangan berkecil hati. Seperti Pak Johnson, tetap bisa semangat, tetap bisa aktivitas, tetap bisa menjadi orang yang tentunya punya kesibukan dan tetap fit dan segar memberikan inspirasi bagi semua orang. Ya, tips dari Dokter Irsan bagaimana dok? Ya, bagi yang belum ketahuan sakit hepatitis atau tidak, sebaiknya periksa. Ya, Bagi yang sudah ketahuan, tentunya harus diobati. Problemnya biasanya karena merasa tidak ada gejala, lama-lama bosen. Lah, saya sehat-sehat aja kok, Ya. ngapain saya ke dokter? Padahal untuk B dan C itu harus kontrol berkala. Ya. Itu kontrolnya. Ya. Bagaimana dengan aktivitas? Aktivitasnya bebas. Kerja silakan kerja, olahraga silakan Ya. olahraga. Kalau perlu begadang silakan begadang. Saya nggak larang begadang. Jadi aktivitas seperti biasa. Ya. Nah, makanan
anjurannya makanan yang sehat. Ya. Terutama dianjurkan yang banyak antioksidan, Ya. buah, sayur, dan sebagainya. Ya. Nah, yang penting juga tips untuk keluarga dan lingkungan sekitarnya, jangan dikucilkan. Mereka itu sama juga dengan kita dan menularnya itu nggak gampang. Jadi jangan dijauhi pasien-pasien dengan hepatitis. Baik dokter, jadi tadi juga dokter Sila tadi sudah menyebutkan bagaimana kita nggak pakai barang tukar-tukar barang ya, Oh, dari makanan maupun dengan bisa cukur. Oke. Ya, baik terima kasih Pak Johnson.